pengen rotasi secepat mungkin, mendapatkan tempat seenak mungkin di tengah-tengah circle sehingga tinggal defense aja, nggak perlu harus di gatekeep oleh lawan. Ternyata pengen gatekeep, di belakangnya ada yang backstep. Itu dia yang membuat mungkin Aura pengen bergerak cepat. Udah dapat lootingan pas, apalagi George Paul Utara gitu, yang kita tahu banyak banget yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin, terus tinggal bergerak mencari posisi terenak mereka. Dan DU ini tim yang selalu kita lihat bahwa, wah apakah ini tim bakal naik lagi ya? Dan ternyata mereka membayar semua untuk week pertama, tidak buruk permainannya. Betul, ada di peringkat 4 kan ya mereka. Betul. Untuk minggu yang pertama 3 kali WWCD, 3 kali itu bisa dibilang kayak rekor WWCD yang sementara ini terbanyak. Ya. Karena Boom 3 kali, terus DU juga 3 kali, siapa lagi? Cuma 2 itu aja. Cuma Boom dan juga DU yang mendapatkan 3 kali WWCD. Sisanya 2, 1 yang belum mendapatkan WWCD itu Kagendra belum. Betul. Terus Persija EVOS belum. Yes. GD Gits, GPBR, Enkin sama BNW itu adalah tim-tim yang belum mendapatkan WWCD. Tapi Kagendra gue salut. Dia belum WWCD tapi ada di barisan papan tengah di peringkat ke-8 untuk minggu yang pertama dengan 116 poin. Walaupun total poinnya belum sebanyak total elimnya Boom. Iya. Total elimnya Boom berapa? 123. Ya, Lebih banyak dari total poinnya Kagendra. Itu yang aku heranin sama para viewers yang bilang bahwa Boom ini ngendok. Ngendok tuh dari mana? Mereka lihatnya dari POV ketika cuman ketangkep sama observer gitu. Kalau misalnya enggak kan siapa tahu mereka lagi fight. Tapi ternyata Rezi baru dibahas Boom kali ini. Tertangkap oleh seorang Chang menggunakan Scar L-nya, akan segera dipulangkan ke area lobby kah? Sepertinya tidak, karena akan ada follow up secepat mungkin dari area sebelah kiri oleh para player dari tim Boom. Dan ternyata Boboho betul sekali menggunakan Uzi-nya masih agak ragu untuk masuk ke area depan. Chang berusaha untuk confirm elimination, tidak dapat sama sekali karena Rezi terhalang oleh satu obstacle. Ada pohon depan sana. Boboho nggak terlalu pede, sepertinya masih nunggu informasi dari rekannya apakah akan segera follow up atau tidak, karena Chang ternyata berhasil mendapatkan eliminasi pertamanya. Ya sayang banget tadi tidak langsung maju ya, mungkin karena dipikirkan juga, dipertimbangkan juga, karena sekarang Chang juga memberikan tembakan berarti karena Boboho terkena tembakan tadi. Bobohonya dipaksa mundur, tidak ready dengan weaponnya, tapi fake up ternyata tembakan datang dari bagian GD. Yang lainnya di mana Herlings mendapatkan Yami. Satu kunci penting dari Boom kembali ditumbangkan dan Boboho menghentikan langkahnya di bagian belakang sebuah traktor. Masih terspot, hitmarknya bakal masuk tapi Boboho belum sempat ter-takedown, namun Herlings mencoba untuk keberuntungan dia yang berikutnya. Masih di burst fire dengan menggunakan sebuah DP-nya dan di arah lain sebuah pertikaian juga terjadi di mana Alter Ego kehilangan Okta bertemu dengan GPX. Pertempuran di area drop arah selatan dan Boboho mungkin bakal menjadi korban berikutnya karena GD masih ngotot bos, langsung ditabrak begitu saja, ditembak-tembakin lagi dan GD Dino-nya lapar ngincernya serigala. Boom, what's going on? Mereka tiba-tiba kehilangan 2 playernya secepat itu. 3 bahkan Rezi, karena posisi 3 pemain lain cukup jauh untuk bisa menyelamatkan Frenzy. Dan kali ini confirm elimination. Rosemary dapatkan 3 melawan 3 kan? Ternyata tidak. Ada yang datang. Ada fight yang lain antara Glue dan juga Bigetron. Apakah Glue akan kocar-kacir dibuat oleh para pemain? Red dilempar, ternyata Bogel tertumbangkan kali ini. Stickly berusaha untuk menggunakan granat. Lempar ke area dalam kah? Sepertinya masih ditahan. Apa yang akan terjadi? Ini dia lemparan berikutnya, tidak memberikan sama sekali takedown ke area dari Bigetron. Ya, bakal ada lemparan granat berikutnya dari seorang Stickly menuju bagian dalam. Kali ini bakal dipantulkan begitu saja, akan segera memulangkan teman yang masalah karena berhasil mendapatkan satu pemain dari Bigetron Red Villains kali ini. Granat yang ketiga bakal segera dimasak, bakal dipantulkan menuju ke bagian jendela, meletup di bagian luar. Belum sempat dilemparkan, malah meletup di tangan menjadi kembang api dan menjadi malah petaka untuk Stickly-nya sendiri. Sementara Yuhai sedikit mengendurkan serangan untuk melakukan sebuah proses revive, terus smoke backup dari seorang Spavel juga langsung saja diberikan dan granat akan segera dimasak kali ini, tapi dari arah Glue mereka sudah berkumpul 3 lawan 2 kondisi player aktif antara Bigetron Villains dan juga Glue kali ini. Ya betul sekali, 3 melawan 2 kali ini tidak terlalu mudah. Ryzen pun dalam HP dipulangkan langsung oleh Yuhai. Nid yang sepertinya tidak terlalu tepat sasaran kali ini. Swavel akan berusaha bersama Yuhai untuk menumbangkan para pemain dari Glue, setidaknya bisa main terus sampai stage berikutnya. Akan merevive satu player tertumbangkan Satar kali ini dan Glue sudah langsung regroup dan ternyata Alter Ego. Oh my god, tiba-tiba memberikan tembakan kali ini ke area seorang Glue. Xbox tertumbangkan dan last player standing kali ini Leon Pang. Akan seperti apa kejadiannya karena Alter Ego sudah datang ke area perang. Wow, menjadi third party bakal diterabas masuk begitu aja terus. Karena berbagai sisi dan shotgunnya mendapatkan 2. What? Glue berhasil mendefense bagian dapur dengan sangat bagus, bahkan berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Alter Ego dan
Molotovnya dari Rosemary juga berhasil mendapatkan Big Red Villains kali ini. Alter Ego benar-benar menghancurkan fight antara kedua tim yang sudah komit dari tadi. Smoke akan dilemparkan kembali, tapi Leon di bagian dalam sebuah smoke masih bertahan, masih mencari keberadaan pemain dari Big Red Villains dan juga Alter Ego. Leon masih bertahan, tapi di bagian luar cukup chaos. Sepertinya Fanatic tumbang di tangan tim Bigetron, masih mengulur. Ini terparty yang merugikan untuk semua tim Pasta. Semuanya kekurangan player, semuanya harus berusaha memenangkan kali. Namun ternyata Satar dan juga Suave Yuhai terbakar oleh Molly dari lawan, tapi untungnya belum tertumbangkan kali ini karena sisa tinggal 2 player. Dan ternyata Yuhai, hati-hati, di balik kendaraan yang berasap kali ini sepertinya sudah meledak dan Yuhai akan masuk area dalam. Smoke dan tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Satar terkena nade dari seorang Rosemary. Leon Pang sudah berkamuflase kali ini di atas satu box untuk langsung bisa mendapatkan player lawan. 2 nade dilontarkan di area jendela, langsung set up lagi Pasta. Ya, ini 1 lawan 1 semuanya bakal bonyok, tapi kita bakal berpindah dulu karena ada Persija Evo yang bakal bentrok kali ini bertemu dengan tim HFX dan itu dia Molotovnya connect. Leon selesai, glue dipulangkan ke arah lobby. Harvest berhasil diamankan kalau kita melihat fight antara PJEV dan juga HFX yang sepertinya mungkin bakal komit atau akan lebih bermain objektif karena gue lihat dari HFX mereka sudah mulai membuka jalan menuju ke arah circle yang keempat. Betul sekali, dan Zuxi terlihat Cup RB-nya sudah terbakar kali ini berasap. Apakah HFX akan mendapatkan satu eliminasi atau bahkan PJF yang mendapatkan eliminasi berikutnya? Tidak mendapatkan 2 player dari HFX yang menggunakan baju kali ini. Dan ternyata retake dari player-player tim PJF berhasil. Alter Ego pun dipulangkan oleh para player dari Bigetron Red Village. Ya betul, tadi Bigetron berhasil memenangkan 1v1 situationnya. Hanya tinggal 1 player terakhir dari Bigetron yang tadi berhasil memulangkan pemain-pemain dari Glue dan juga Alter Ego. Dan kali ini kita perhatikan dari Persija EVOS berhasil meretake karena memang pergerakan dari HFX tadi langsung bermain objektif menuju ke arah circle. Yes, dan Red Face sepertinya sudah nge-spot keberadaan Asa di balik obstacle yang ada di area high ground. Tentu itu hanya menjadi satu sekatan saja untuk Asa, bahwa kalau misalnya Asa ter-take down, rekan-rekannya harus balik lagi untuk bisa merevive. Dan Aura kali ini Genfos sudah melakukan screening, berkeliling di area open field seperti ini. Pasta seperti tidak cukup aman kalau misalnya ada lawan di area perbukitan Ruins. Namun sepertinya Genfos akan berada di open field, memberikan tembakan ke area siapa kita tidak tahu. Namun hati-hati bosku, last player standing dari GPX bisa saja memberikan tekanan ke area Aura ketika Genfos tertumbangkan. Ya, tadi Gede sempat party di awal-awal kan. Sekarang Gede malah dibuat bonyok. Udah tinggal 1 player mereka karena tadi bertemu dan berpapasan oleh 2 tim di waktu yang bersamaan. Sementara PJF masih mengganggu pergerakan dari masih berada di bagian pinggiran zona sama seperti PJF, namun ternyata tembakan dari Zuxi masih sangat-sangat lengket. Player PMG Chenny Boss bakal langsung maju. Red Face juga bakal maju menghadapi pemain-pemain dari RRQ. Begitu greedy pergerakan dari sana Red Face, dan Red Face pun tumbang begitu saja. Belum ada backup dari pemain-pemain PJF yang lainnya. Microboy tertinggal di bagian belakang dan ter-takedown juga. Hanya tinggal Zuxi, last man standing untuk PJF. Apa yang terjadi dengan PJF kali ini? 3 player mereka tertumbangkan. Red Face tidak terselamatkan. Misery tertumbangkan. Microboy pun akan headshot. Ternyata Zuxi masih punya tembakan yang sangat-sangat sakit karya lawan. Namun Voldemort belum berhasil untuk memberikan angka Zuxi kabur dan low HP kali ini. Pasta di tracking saja Voldemort. Sampai M16 tidak salah terlihat kah? Belum terlihat. Oh my god, tidak satu. Counternya baik sekali, namun sayang sekali Mort menggunakan M16-nya harus memulangkan Zuxi, dan Mort pun tidak bisa ke M16 doang tadi Pasta. Gue masih bingung dengan apa yang terjadi di game ini. Terlalu banyak momen mind blowing di kepala gue yang kok bisa gitu. Padahal tadi secara posisi harusnya BNW yang bisa menangin fight-nya ke arah Zai tadi kalau nggak salah. Betul, dan masalahnya tadi Jaws itu udah tappingnya pas banget, tapi bahkan seorang Zai aja nggak terlalu aware tadi. Tapi masih bisa nge-hold, masih bisa nahan, masih bisa defense. Ini otak gue udah kayak kena freeze dengan momen-momen yang terjadi di beberapa menit belakang ini. Tapi di show must go on juga nih. Masih ada 8 tim yang tersisa untuk circle yang kelima. Tembakan juga masih diberikan oleh HFX menuju ke arah pemain dari tim Aura. Genfos menerima tembakan yang begitu menyakitkan. Bersembunyi di balik sebuah batu untuk melakukan sebuah healing. Tapi kontrol area dari HFX tidak ada henti-hentinya. Smoke sudah di pop up juga. Mungkin ada 4-5 smoke yang sudah terpop up di sekitar HFX. Dan wow, agensi tadi mendapatkan sebuah angle yang tidak diduga-duga. Berhasil mendapatkan Genfos yang tersungkur di balik sebuah batu. Insting dari para pro player ini memang mahal banget ya pas ya. Pasti. Tadi mereka lagi reload seorang agensi, tiba-tiba proning ke area pohon dan dapetin 1 player dari Aura. Ini baik banget memang insting dari para player kali ini. Dan Tuyul memberikan tappingan. Ternyata di sisi lain Sinon ditumbangkan oleh rekan dari Tuyul yaitu seorang Nox. Apakah DU akan membara kali ini? 4 player masih utuh dan mereka dapetin tempat yang cukup aman di area tengah. Tapi hati-hati tidak fokus, akan tertumbangkan Yuhai.
dipulangkan oleh Hunt for You. Wow, sebuah tapping fire begitu komit tadi. Sementara Bigetron Red Villain sudah dipulangkan ke dalam lobby. Genfos